Super Semar, surat perintah 11 Maret untuk ditunjukkan kepada Soeharto biar keadilan dan kesejahteraan rakyat itu kembali seperti semula dengan cara apapun. Nah, meskipun itu Super Semar itu tujuan bagus, tapi sekaligus juga jadi bumerang buat Soekarno. Apa itu fungsi ABRI? Jadi ABRI itu ada dua tugas selain jadi pada bertransmigrasi gitu. Berarti masih ada plus minusnya dong, pasti. Iya, pasti ada plus minusnya dimanapun. Setiap pemerintahan pasti ada plus minusnya. Nah, karena kita udah ngebahas politik, sekarang Dikelum dikunya, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Firman Syawadi dengan NPM 251 000 189. Perkenalkan, nama saya Kayla Safa Gesa dengan NPM 251 000 204. Jadi di sini kita tuh bakal bahas tentang Orde Baru ya. Ya, betul. Nah, faktor apa sih yang bikin adanya peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru itu? Sebenarnya sebelum Orde Baru itu dimulai, dari awal kepemimpinan Soekarno, bukan dari awal sih, maksudnya dari akhir-akhir itu karena ada gerakan G30 PKI, rakyat itu sudah minta kepada Soekarno untuk pembubaran PKI. Oh iya. Tapi Soekarno itu masih tidak mau memubarkan. Kenapa tuh? Karena mungkin pendapat saya, Soekarno masih terlalu lebih condong ke komunis dan Blok Timur. Oh iya. Oleh karena itu Soekarno masih enggan. Pada saat pas lagi dia pidato Nawakarsa, pas Soekarno mau pidato Nawakarsa, si Soekarno itu dia mendapat laporan dari bawahannya kalau ada pasukan tanpa tanda pengenal. Karena dianggap berbahaya, jadi Soekarno itu bukan kabur, kayak menyelamatkan diri ke Bogor. Ya. Nah, di Bogor itu Soekarno mengeluarkan Super Semar, surat perintah 11 Maret untuk ditunjukkan kepada Soeharto biar keadilan dan kesejahteraan rakyat itu kembali seperti semula dengan cara apapun. Nah, meskipun itu Super Semar itu tujuan bagus, tapi sekaligus juga jadi bumerang buat Soekarno. Kenapa tuh jadi karena bumerang? Karena si Soeharto itu di pandangan rakyat itu, di Soeharto itu jadi kayak pro rakyat dong, karena bisa membubarkan PKI, membersihkan kabinet. Jadi di situ terjadilah dualisme. Ada pendukung Soekarno, ada pendukung Soeharto. Jadi karena itu dualisme sudah terlalu panjang, Soekarno dibujuk oleh beberapa pihak untuk mengalah dan turun. Nah, pada tanggal berapa saya lupa? 22 Februari. 22 Februari Soekarno turun. Lalu beberapa bulan setelahnya Soeharto dilantik oleh Jenderal Ahmad Nasution. Oh, dilantikin sama Jenderal Ahmad. Iya. Nah, itu kan latar belakangan nih, ya kan? Kalau politiknya tuh gimana sih? Di masa Orde Baru ya. Politik di masa Orde Baru itu ya, yang saya tahu itu pertama tuh sentralisasi kekuasaan itu ada di tangan presiden. Jadi segala kekuasaan itu ada di tangan presiden, semuanya dikontrol oleh presiden. Jadi presiden itu menganggap dirinya presiden tunggal yang seumur hidup gitu, gak ada yang gantiin. Yang kedua itu ada dui fungsi ABRI. Jadi ABRI itu ada dua tugas selain mengamankan negara. Biasanya kan ABRI itu mengamankan negara kan. Nah, dia tuh masuk juga ke pemerintahan. Dia jadi pejabat sipil, jadi anggota parlemen gitu. Terus juga ada ini fungsi politik. Jadi pemerintah tuh supaya aman gitu ya, maksudnya kan nggak suka komunis kan Soeharto tuh. Jadi dia bagi 3 partai politik. Pertama tuh ada PPP, itu tuh Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan, itu tuh yang basisnya Islam. Ada juga PDI itu Partai Demokrasi Indonesia, itu tuh basisnya nasionalis sama non Islam lah. Yang ketiga tuh Golkar. Nah, golongan karya ini tuh jadi alat buat kekuasaan Soeharto gitu. Nah, selanjutnya juga waktu di zaman Soeharto itu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan organisasi tuh bener-bener ketat lah, dibatasi banget. Nggak boleh ada yang ngeritik pemerintah. Kalau ada yang ngeritik itu pasti bakalan hilang, di penjara, entah kemana gitu. Nah, selanjutnya itu, tapi ada sisi baiknya juga. Waktu zaman Soeharto itu tuh kayak pembangunan nasional lah, di pembangunan nasional, ekonomi itu. Waktu stabilitas politik, terus rehabilitasi ekonomi, utang-utang itu, terus kerja sama dengan IMF buat ini utang-utang, terus juga pembangunan dari pertanian itu ada revolusi hijau, terus pendidikan itu ada wajib 6 tahun ya, 6 tahun atau ya. Itu terus transmigrasi, jadi biar merata semua.
Jadi pada bertransmigrasi gitu. Berarti masih ada plus minusnya dong pasti. Iya, pasti ada plus minusnya dimanapun. Setiap pemerintahan pasti ada plus minusnya. Nah, karena kita udah ngebahas politik, sekarang kita masuk ke bagian paling gongnya. Apa tuh? Yaitu masa berakhirnya. Oh iya. Kenapa ya bisa berakhir? Awal mulanya tuh sebenarnya karena krisis moneter di Asia yang berdampak juga ke Indonesia. Iya, yang dolar itu ya. Ya, nilai rupiah itu turun anjlok parah dan harga-harga pangan semua naik. Jadi, rakyat itu minta agar harga pangan diturunin dan terjadilah krisis moneter 1998. Itu semua mahasiswa berkumpul di Trisakti, habis itu ke gedung MPR tuh. Buat demo iya. itu. Nah, puncaknya adalah saat mahasiswa ada beberapa mahasiswa yang ditembak dan meninggal. Iya. Sehingga pada saat itu Soeharto pun turun dari jabatannya. Akhirnya masuk ke Orde Reformasi. Ada tambahan? Nah, tapi itu juga karena ada ini kan KKN. Iya, KKN. Korupsi, nepotisme. Iya. Jadi kayak rakyatnya udah sengsara, tapi pejabatnya foya-foya, tapi itu juga pejabatnya masih keluarga dia gitu kan. Terus juga kayak ini kan yang ada penjarahan Tionghoa juga kan, itu penyebab turunnya Soeharto karena ngerasa kalau perekonomian tuh dikuasai oleh Tionghoa. Jadi terus mereka menjarah. Pada zaman Soeharto juga hukum itu tancip ke bawah tapi tumpul ke atas. Makanya para rakyat itu pada ngedemo itu juga. Udah. Paling gitu aja. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.